Saya berikan mahasiswa saya berkebebasan untuk ngomong, berbicara, mengkritik dosen, mengkritik pimpinan, silakan. Karena itu kritik itu bukan hal yang negatif. Kritik itu merupakan memperbaiki seluruh manajemen yang ada. Maka begitu menjabat menjadi rektor, program aplikasi terintegrasi akan dibangun. Selamat siang semuanya, Bravo Brahmastra Podcast kembali hadir di hadapan Anda. Bersama saya Andani yang akan menemani Anda dengan informasi menarik lainnya. Oke, saat ini saya sedang berada di kampus Pasca Sarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu kandidat calon rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar periode 2024-2028, yaitu Bapak Prof. Nyoman Swece. Untuk itu, yuk simak video selengkapnya. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu calon kandidat rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, yaitu Bapak Prof. Dr. Nyoman Swece SAG MPD. Om Swastiastu Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, Rahayu. Punapi gatra niki Bapak? Becik, Astengkara. Astengkara dimanapun kita berada, Astengkara diberikan keselamatan, kesehatan, dan kelancaran untuk melakukan suatu kegiatan ataupun aktivitas. Tentunya pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak mengenai permasalahan kandidat calon rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar periode 2024-2028 nggih Pak. Nggih. Seperti titelnya Bapak SAG MPD nikah nih Pak, sangat panjang sekali, tentunya pasti memiliki pengalaman untuk mencapai titel tersebut Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan atau menceritakan kepada kami bagaimana sih pengalaman awal mula Bapak bisa mendapatkan titel tersebut Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Itu hidup saya panjang sekali ya. Saya sebenarnya mendapatkan gelar SAG itu kuliahnya sambilan, artinya tidak begitu fokus akademik karena saya tamat tahun Desembernya tahun 1944, mungkinnya sudah tamat kuliahnya tahun 1990-an. Kenapa saya tamat SAG tahun 98? Karena saya adalah orang yang sangat kurang berada di bidang ekonomi, sangat sulit di bidang ekonomi, sehingga saya lama tertong-katong untuk menuju jenjang S1 itu. Tidak bisa sekolah, kepinginnya sekolah tinggi, cuman karena terbentur ekonomi, saya tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Akhirnya sekian tahun yang mengambang hidup saya menjadi tamat SMA, tamat PGA, mau menjadi guru SD, tidak lolos. Makanya saya bukan resign, artinya ingin masuk tapi dana tidak mendukung. Akhirnya saya masuk ke Sekolah Prama Dharma, tamat tahun 98. Nah begitu tamat tahun 98 sebenarnya kan udah lamat itu, tentang waktu tamatnya sebenarnya, karena tidak bisa masuk. Tahun 2000 tahun 98 tamat, 2001 saya dekat jadi pegawai negeri dosen di Mataram. Begitu saya 2001 diangkat jadi dosen. Akhirnya saya 2005 saya kuliah S2 di Surabaya Manajemen Pendidikan, sehingga gelar saya capai setelah MPD di Universitas Negeri Surabaya begitu. Akhirnya begitu berlangsung jabatan di situ saya raih. Akhirnya 2016 saya pindah ke Denpasar. Artinya 2009 saya masuk S3, saya didanai oleh Dijen Masindo. 2015 tamat S3 di Universitas Hindu Denpasar. S3-nya saya raih 2015. Kemudian 2016 saya pindah ke Denpasar di IAD.
Setelah di sini saya memegang jabatan menjadi sekretaris LP2M IAD. Terus 2020 saya lelang biro, lolos 2020 Juli 2020 saya dilantik oleh Menteri Pak Rosi menjadi kepala biro. Begitu kepala biro belum habis jabatan, sepertinya habisnya 2024, 4 tahun. Oleh karena 2021 turun guru besar, saya mengalih guru besar. Ya. Berarti saat ini Bapak menjabat sebagai dosen nggih, Pak? Ya, sekarang jabatannya guru besar, di dosen sekarang. Nggih. Waduh, sangat luar biasa sekali ya, pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui oleh Bapak Prof. Bisa saya panggil Bapak siapa? Bapak Prof atau ya, silakan, Bapak siapa saja. Bebas berarti nggih, Pak. Nggih, berarti sangat luar biasa sekali nggih pengalaman yang sudah dilalui oleh Bapak Prof. Dr. Inyoman Sueca ini. Baik, mungkin Bapak sudah dari berbagai pengalaman tersebut, mungkin prestasi apa saja yang Bapak sudah dapatkan, Bapak? Yang pernah saya capai waktu di S3, menjelang S3 selesai itu saya diberikan tugas ke Leiden Belanda untuk melakukan sertifikat di situ. Kemudian dari sana, pulang dari sana dari Belanda, di Leiden, kemudian melakukan penelitian tingkat nasional di Dijen Masino, dan berapa kali itu banyak kali ya, mendapatkan suatu penelitian hibah nasional. Penghargaan dari Satya Lencana, ya Satya Lencana dari Presiden ada 2 kali. Itu. Luar biasa sekali. Tahun 20 tahun itu sudah hanya itu ya. Hanya apakah ada prestasi lain atau hanya itu saja, Bapak? Itu aja yang saya capai ya. Sangat luar biasa sekali ya. Mungkin dalam pengalaman atau prestasi yang Bapak sudah lalui, adakah rasa-rasa yang membuat Bapak down dalam menjalani hari-hari Bapak untuk mewujudkan suatu impian Bapak? Dalam hati down tidak ada, cuma hati motivasi tinggi. Saya merasakan saya adalah anak petani, hidup di desa, sebab kekurangan saat kecil. Orang tua saya petani, ibu saya petani. Saya sangat berbangga ketika saya bisa meraih gelar-gelar doktor dan menjabati posisi Islam 2, jago biro, kemudian juga besar. Saya tidak menyangka, saya tidak pernah membayangkan apa yang terjadi dalam hidup saya, tidak pernah saya membayangkan. Kenapa saya mau sekolah di PGA? Karena saya ingin menjadi guru. Memang awalnya ingin menjadi guru, biar tamat dapat kerjaan. Saya tahu itu putus harapan. Akhirnya saya berbangga sekali dari background orang tua saya itu petani dan buruh. Kemudian sebab kekurangan hidup saya masa kecil, saya bisa meraih doktor dan menjadi profesor. Maka dengan demikian komitmen saya, ada kesempatan untuk melamar dirjen, saya ikuti dari 6 jadi 3 menjadi 2, saya dari posisi 2 waktu itu. 1 dan 2, 2 dan 1, supaya dipilih situ. Berarti posisi dirjen ini sudah saya raih dalam tingkat puncak, karena mencari 1 kan pastilah 1 gugur. Itu saya tidak begitu down, tapi itu bangga bagi saya. Saya bisa dari 6 jadi 3 menjadi 2. Saya berbangga di situ. Walaupun tidak dilantik, tapi saya merasa bangga juga. Kemudian ada kesempatan untuk mengisi jabatan rektor. Saya juga ikut bersaing, karena adalah kesempatan namanya. Kesempatan. Masalah dapat atau tidak itu tidak menjadi masalah. Benar banget Pak, masalah dapat atau enggaknya itu masalah belakangan bisa diatur. Yang penting kita awalnya itu udah ada usaha nih Pak. Kita berani berkompetisi, bersaing di situ. Baik, terkait dengan pemilihan salah satu kandidat calon rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar periode 2024-2028 nih, ke tanggal pemilihannya itu tanggal berapa nih kalau boleh tahu Bapak?
Itu kan sudah mengikuti dari administrasi. Iya. Tanggal administrasi tanggal apa ya? Lupa 16 September. Iya. Bisa langsung saja kita lanjut ke pertanyaan Oh iya, selanjutnya. boleh. Iya. Ya. Ya. Di sini kami ada sebuah pertanyaan. Yang pertama itu adalah, apakah yang menjadi motivasi Bapak untuk mencalonkan diri menjadi rektor Bapak? Baik, terima kasih. Saya selaku dosen, awalnya motivasi saya itu udah awalnya ketika saya bekerja di biro. Begitu loh, kerjanya di biro. Kemudian di biro akademik, karena kampus akademik itu merupakan gudang dapurnya berbeda kampus. Ya. Kalau akademik itu tidak berkembang, kampus tidak akan bisa berkembang. Iya, benar banget. Ide-ide pengembangan kampus itu ada di akademik sebenarnya. Nah, sehingga motivasi saya menjadi rektor itu, saya ingin membenahi seperti apa manajemen yang berlaku di universitas, sehingga berkembang menjadi perguruan tinggi yang besar, dari 3 fakultas menjadi 4 fakultas misalnya. Itu saya bisa kembangkan. Kemudian pembangunan gedung yang ada di Bangli yang belum maksimal, itu merupakan sebuah motivasi saya. Bagaimana kalau menjadi rektor, apa yang kita akan bangun? Infrastruktur yang ada di kampus itu harus diperbaiki. Jadi motivasi saya ingin membangun suatu kampus yang lebih maju lagi. Lebih maju, yang berkembang dari fakultas, dari Satker menjadi WCU, menjadi BLU. Nah, jadi kalau perguruan tinggi BLU dari umum itu jangan merasa takut, walaupun kita memiliki NPWP kecil, mahasiswa kita kecil, kurang dari 6.000. Yang penting penggunaan dana PNBP itu tepat sasaran sesuai dengan program yang diutamakan, diprioritaskan begitu. Itu. Baik, itu dia motivasi nih Pak dari mengapa Bapak ikut serta mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat calon rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Nah, terkait dengan motivasi tersebut, mungkin Bapak apa alasan Bapak untuk ikut serta dalam kegiatan pencalonan rektor ini? Apakah pencalonan rektor itu Bapak yang mengajukan sendiri atau dilakukan secara musyawarah Bapak? Memang ini kan merupakan sebuah peluang dan kesempatan. Karena dalam namanya calon rektor itu kan dilihat dari segi umur, kemudian dari kepangkatan, dari pengalaman begitu. Nah, karena saya bisa memiliki pengalaman di biro akademik, maka itu pertama motivasi saya. Kemudian ingin saya membawa kampus ini menjadi layanan umum. Nah, oleh karena di situ ada, kalau sudah layanan umum, berarti itu di bidang tata kelola, pengelolaan perguruan tinggi sangat fleksibel, baik di bidang organisasi maupun keuangannya. Baik, tadi kan sudah ada motivasi, ada alasan Bapak atau mungkin alasan untuk menjadi rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar itu menurut kemauan sendiri atau dilakukan musyawarah. Dan pertanyaan selanjutnya itu adalah untuk membuat kampus menjadi lebih aktif itu kan adalah suatu program. Nah, di sini pertanyaannya, program dan harapan apa saja nantinya ketika Bapak terpilih misalnya menjadi rektor, program apa saja yang akan Bapak wujudkan di kampus Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ini, Bapak? Baik, kalau namanya seorang pimpinan itu tentu akan mengembangkan sebuah ide dan program kerja ke depan. Dan mungkin akan tidak ya. Jadi program kerja saya itu adalah program kerja unggulan di tahun 2024-2028 ini. Saya akan bekerja tentang program bagaimana akan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keterbukaan dan transparansi, objektivitas yang tinggi kepada bawahan. Pertama adalah kejujuran di situ.
Kedua, dosen-dosen menghasilkan suatu penelitian itu biar meningkat dari luarnya. Biasanya dosen itu melakukan penelitian luarnya cukup di bidang Sinta 3, 4, dan 2. Bagaimana dosen itu agar mampu mengeluarkan hasil penelitian menjadi luaran bersifatnya internasional. Oleh karena kemajuan kampus itu bukan saja kemampuan dosen mengajar, tapi bagaimana dosen itu berkarya di bidang melaksanakan tidak perguruan tinggi. Satu, pengajar oke. Kedua, penelitian seperti apa, kapan dosen itu berkarya dengan penelitian, apa aja luarnya. Dosen sekarang yang tingkat rektor kepala luaran penelitiannya tahun ini adalah sampai ke Sinta 3 dan 2, tahun depan luarnya jadi internasional. Begitu dosen yang rektor kepala guru besar luarnya adalah jurnal internasional menjadi jurnal K2 atau K3, terus mengembangkan itu. Demikian juga di bidang pengabdian tidak cukup di tempat yang beramai-ramai. Bagaimana dosen itu memiliki pengabdian mandiri, luar pengabdian seperti apa. Nah, itu pun ketika dosen melakukan penelitian dan pengabdian tidak mudah. Itu harus pikirkan berapa biaya yang dibutuhkan per orang. Bagaimana kita mengembangkan sebuah program tanpa memiliki sebuah biaya? Kan tidak mungkin. Yeah. Nah, jadi program dikembangkan didukung dengan sebuah dana yang akan disiapkan oleh lembaga. Gitu. Yeah. Dari program tersebut, siapakah yang akan terlibat untuk mewujudkan suatu keinginan untuk mewujudkan program tersebut, Bapak? Siapa saja yang terlibat? Untuk memajukan sebuah lembaga masyarakat tidak mungkin pemimpin saja ya. Pasti semua pimpinan unit dan rektorat itu pasti akan bergerak. Caranya gimana? Semua pergerakan itu akan menggunakan sebuah sistem terintegrasi. Tidak mungkin kampus di Bangli akan berusaha pemimpin di Denpasar. Maka begitu menjabat menjadi rektor, program aplikasi terintegrasi akan dibangun. Contohnya, pimpinan duduk di ruangan, tinggal menekan tombol-tombol yang disiapkan. Di situ akan bisa mengontrol maju mundurnya suatu program. Katakanlah saya ingin melihat programnya di Fakultas Dharmacarya. Kok satu semester mau berakhir ganjil, kok program fakultasnya masih 30%. Apa kendalanya? Jadi pimpin itu terus mengontrol dan melihat sistem-sistem yang disiapkan di ruangan pimpinan. Nah, sehingga yang dia kerja jelas seluruh jajaran yang ada di pimpinan rektorat dan pimpinan unit itu. Nah, dosen juga begitu. Saya ingin lihat dia dosen FDA. Saya klik dosen FDA, siapa aja yang membuat suatu tulis. Berarti program itu saya akan bangun, akan terintegrasi untuk menggerakkan sebuah pimpinan dari rektorat maupun di unit-unit. Baik Bapak, terkait dengan program yang Bapak sudah sebutkan tadi, tentunya ada keunggulan dan kelemahan dari program tersebut. Mungkin Bapak bisa jelaskan apa saja keunggulan dan kelemahan dari program yang Bapak sebutkan tadi, Bapak? Kalau keunggulan kan jelas, kita ingin melihat sebuah kinerja. Kalau saya bangun sistem itu, saya melihat kinerja bawahan saya seperti apa untuk buat kebijakan kampus. Maka saya siapkan di masing-masing itu, siapkan program masing-masing. Kalau misalnya di Fakultas Dharmacarya, programnya dekan seperti apa, programnya WD seperti apa, D1, D2, D3, programnya kejur seperti apa. Misalnya program kejur misalnya ingin melihat UKT yang terbayar oleh mahasiswa. Program kejur melihat EKRS yang sudah lakukan apa enggak. Di situ kan dilihat. Nah, kelemahannya nanti program ini ketika tidak dibangun. Kalau program ini lemah, tidak bisa dibangun karena mungkin kesiapan dana tidak mencukupi. Kelemahan program ini saya rasa tidak ada begitu lemah. Justru membawa suatu keunggulan kemajuan sebenarnya program ini, saya bangun ini. Tidak ada. Cuma kelemahannya kelemahannya apa? Saya pribadi lah, pemimpin
akan saya lihat, pantau terus siapa yang tidak masuk, kelihatan di situ. Masa jam 10 pemimpin unit tidak ada, misalnya dekan, saya klik, masa jam 10 kursi masih kosong di situ. Saya klik unit LP2M, masa jam 9 masih kosong. Hanya saja saya pribadi kelemahannya. Kenapa dengan sistem ini orang tidak bisa kutik, jadi begitu. Dia bisa kutik, dia bisa akan molok-olok. Kemanapun pergi akan dipantau terus. Yeah. Berarti Bapak sangat yakin dari program yang Bapak berikan tadi, berarti kelemahannya lebih sedikit kebanding keunggulannya nggih? Pasti, kalau sudah sistem gerak pasti. Contohnya kalau UKT mahasiswa tidak terbayar, berarti sudah di-close oleh sistem. Katakanlah UKT dibayar 30 April, berarti kalau ada yang bulan Mei mau menekan tidak bisa, karena itu sudah di-close oleh sistem. Apapun penelitian yang dilakukan oleh dosen, begitu diumumkan pengumpul penelitian September, awal minggu pertama bulan September. Kalau lebih itu sudah sistem close, tidak bisa. Dosen-dosen yang terlambat mengumpul tahun depan tidak bisa lolos dia. Itu sistem negara tidak bisa lagi gitu. Iya Bapak. Terima kasih. Program yang sangat keren sekali yang akan direncanakan oleh Bapak Prof. Dr. Inyoman Swece, dan selanjutnya saya akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Bapak masih semangat nggih? Ya silakan. Inilah calon kandidat rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang masih semangat walaupun udah siang, tapi masih semangat untuk diwawancarai. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Jika seandainya nih Pak, jika Bapak terpilih menjadi rektor, bagaimana menurut Bapak kebebasan berpendapat di lingkungan kampus kita? Baik, terima kasih. Ini kan kampus. Kampus ini kan kegiatan akademik. Kalau kebebasan berpendapat itu yang saya harapkan. Dengan kebebasan berpendapat, semua yang sifatnya positif, itu merupakan suatu membuka wawasan bagi mahasiswa. Katakanlah, kenapa dosen itu kadang-kadang menekan mahasiswa? Karena mahasiswanya sering WA, sering menghubungi dosennya, dosen tidak mau menjawab, kadang dosennya tidak mau buka HP, sekian keselnya, karena mahasiswa ingin bertemu dengan dosen, ingin mau belajar, kapan disiapkan waktu, akhirnya kena dosennya itu dihubungi tidak bisa nyambung, terus di WA, akhirnya saya pribadi nilai dipermainkan. Saya ingin semua mahasiswa itu agar terbuka semua sampai ke kebebasan. Apa keluhannya di bidang akademik, apa keluhan di bidang pelayanan, apa keluhannya di bidang bimbingan. Saya agar terbuka semua mahasiswa itu begitu. Oleh karena mahasiswa itu memiliki kebebasan berpendapat dunia akademik, sepanjang itu adalah akademik, sepanjang itu positif, saya berikan mahasiswa saya berkebebasan untuk ngomong, berbicara, mengkritik dosen, mengkritik pimpinan, silakan. Karena itu kritik itu bukan hal yang negatif, kritik itu merupakan memperbaiki seluruh manajemen yang ada. Namanya manusia kan kadang-kadang kita kelewatan berjalan, tidak tahu salah. Nah, dengan demikian saya akan siapkan mimbar akademik setiap semester. Setelah Daniel, ketika berakhir silakan ada suatu forum diskusi ataukah mimbar akademik, silakan. Setiap akhir genap silakan. Apa yang Anda lakukan, keluhkan selama satu semester ini? Bagaimana pelayanan dosen kami? Bagaimana pelayanan di akademik? Bagaimana pelayanan di umum? Tolong sampaikan ke pimpinan. Sehingga kalau ada bawahan saya yang begitu tidak melayani mahasiswa sudah maksimal, saya akan berikan suatu pembenaran. Karena namanya akademik, pelayanan pasti ada fungsional struktural. Ketika dosen selaku jabat fungsional, itu kalau dia paham dengan apa tugas seorang jabatan fungsional, pasti dia tahu membaca Permen 4 RB nomor 1 itu pasal 14 sudah salah. Jadi kalau namanya dosen selaku jabatan fungsional, dia adalah melayani, ya, tugasnya melayani mahasiswa berdasarkan keahlian, keterampilan. Itu sebenarnya.
Sehingga dosen tidak boleh tidak melayani mahasiswa kapanpun di jam-jam kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore harus melayani. Tidak ada dosen membilang di sawah, tidak ada dosen membilang ngaret padahal dia di rumah. Kalau memang dia tidak bisa diganggu oleh mahasiswa kami, selaku pimpinan, silakan di depan kantor di ruang di kantor saja di kampus. Ini kemudian sudah di rumah dihubungi oleh dosen oleh mahasiswa untuk mengajar tidak mau menjawab, tidak mau buka HP. Apa tugas dosen? Begitu. Berarti dosen-dosen semacam itu adalah dosen tidak tahu 4 potensi. Jangan boleh 4 potensi. Saja 4 potensi ini kah, Bapak? Satu, dosennya berpotensi bidang pedagogi. Oke. Di bidang keilmuan mengajar. Siapa yang tidak berikan dosen yang mengajar harus memiliki sebuah jasa. Pasti sudah paham dengan pedagogi. Dosen profesional, dia 4 tunjang lebih orang profesional. Kompetensi di bidang sosial, kompetensi pribadi. Kalau dosen tidak bisa angkat HP, dosen tidak bisa menjawab SMS ya, berarti dosen tidak mengenal pribadi itu. Dia tahu dengan potensi pribadi, berarti lupa dengan pribadinya. Tidak sosial ya. Katakan ada datang ke rumah, bimbingan tidak boleh, memang boleh jangan, kalau bisa di kampus lah begitu. Harus sosial harus ada, maka kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi bidang pribadi, sosial harus dimiliki, harus dipahami oleh dosen itu, begitu. Ya. Mungkin tadi saya dengar terdapat kritik yang bisa membangun atau mengubah kita menjadi lebih baik. Mungkin selama ini apakah Bapak pernah diberikan kritik dan apa langkah Bapak selanjutnya? Apakah Bapak merasa down atau Bapak memang benar akan mengubah diri Bapak dengan kritikan tersebut menjadi lebih baik lagi, Bapak? Sewaktu dosen tidak pernah, sewaktu jadi biro pernah dikritik oleh beberapa bidang pelayanan. Katakanlah mahasiswa yang butuh wisuda, dalam aturannya butuh wisuda setelah 2 minggu sudah menerima jasa. Nah, akhirnya sampai berbulan-bulan tidak menerima jasa. Dikritik oleh mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Saya benahi sistemnya. Jadi begitu habis wisuda, bawaan saya sudah bekerja dengan maksimal, ada pelayanannya kepada mahasiswa itu maksimal begitu. Jangan sampai molor. Itu keterlambatan itu bukan dari kami keterlambatannya. Keterlambatan dari penerimaan FIN dari Pendikti sebenarnya. Kita tidak boleh senang-senang begitu wisuda langsung dibuat ijazah. Kita harus menunggu turunnya PIN dari Pendikti sebenarnya. Itu PIN-nya turun, penomboran ijazah nasional kita buatkan. Misalnya si A berapa PIN-nya, kode tahunnya, kode daerahnya, si B berapa PIN-nya. Kita tidak boleh mencetak lebih duluan, karena kita menunggu PIN kadang-kadang. Keterlambatan itu bukan karena di jajaran kami, melainkan dari pusat sebenarnya begitu. Tapi DP tetap pantau. Tetap pantau nih, Pak. Kami siap menerima, kita kan memang siap. Baik, tadi kan sudah ada kebebasan berpendapat menurut Bapak. Nah, jika memang Bapak terpilih menjadi rektor, apakah Bapak mampu memberikan ruang dan jaminan kebebasan berpendapat di lingkungan kampus ini, Bapak? Jaminan yang akan diberikan. Pimpinan, itu yang kami harapkan. Kami akan siapkan ruang peluang untuk berdialog pada pimpinan. Itu per semester, kan kami siapkan per semester. Ganjil, genap, terus begitu. Itu namanya seri akademik. Lalu kami akan lakukan apapun keluhan saudara, keluhan mahasiswa kami ketika di ganjil diungkap pada awal genap. Apapun keluhan mahasiswa di genap diungkap di awal ganjil. Itulah diadakan seri akademik. Jadi seri akademik itu adalah keterbukaan, apapun salahnya disampaikan. Bagaimana pimpinan tahu kalau tidak Anda menyampaikan ke pimpinan? Masa pimpinan akan tahu kalau yang kecil-kecil tidak mungkin kan? Adalah di bawah, mahasiswa di bawah menyerap seluruh fenomena-fenomena yang ada di bawah, nanti disampaikan pada saat itu. Kami berharap itu, sehingga wawasan mahasiswa terbuka. Kenapa? Mahasiswa yang unggul
ketika dia berpikir kritis, satu itu. Kedua, dia bisa diajak berkolaboratif. Yang ketiga, dia bisa mengembangkan sebuah ide-ide. Ide atau gagasan. Inilah yang namanya mahasiswa yang begitu jitu dan unggul. 3 hal ini. Satu, berpikir kritis. Kedua, memiliki ide. Ketiga, mampu berkolaboratif dengan yang lain. Nah, nanti kami akan di bidang KKN itu pasti akan berkolaboratif dengan mahasiswa lain. Itu sudah dilakukan kemarin, sudah bagus, dari LP2M sudah bagus, kami tinggal melanjutkan itu. Lebih banyak akan berkolaboratif dengan ungguan-ungguan yang ada. Baik, itu dia tanggapan dari Bapak yang merupakan salah satu kandidat calon rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar terkait dengan kebebasan berpendapat di lingkungan kampus kita, yaitu kampus Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Itu sudah ada jaminan dari salah satu calon kandidat, yaitu Bapak Prof. Dr. Inyuman Swece. Dan kita langsung saja lanjut ke pertanyaan berikutnya, nggih Bapak. Untuk pertanyaan berikutnya itu ada mengenai aspirasi di kalangan sivitas akademika terkait akademi, fasilitas, dan lain sebagainya yang dikeluhkan oleh sivitas akademika. Nantinya solusi apakah yang Bapak berikan dan apakah jaminannya kemudian Bapak? Baik, memang selama ini fasilitas ya terutama yang kebutuhan di masing-masing ruangan itu sangat minim. Semuanya kami sudah usulkan ketika jadi biro ya. Di samping itu sekarang kan masa pembenahan di Ratna. Itu sebenarnya sudah 2024 itu pasti akan selesai. Sesungguhnya setiap ruangan itu sarana pembelajaran itu perangkat kelas itu harus disiapkan, lab juga disiapkan ya. Kemudian lahan-lahan yang di Bangli yang belum banyak terbangun oleh gedung-gedung, bukan oleh beberapa gedung fakultas, kemudian tempat untuk gedung serbaguna itu belum dibangun. Itu banyak hal sebenarnya yang perlu dibenahi. Sarana-prasarana kita kampus kita, karena maklum lah kita baru 2 tahun pindah ke Bali. Tapi nanti kalau sudah menjadi rektor, itulah merupakan PR yang berat sebenarnya. PR yang berat bagaimana membangun sebuah sarana kebutuhan akademik yang maksimal. Nanti itu akan diajukan anggaran lebih besar ke pusat di Masino sepanjang berapa anggaran di oleh Jenis itu kalau sudah cukup pasti akan bangun begitu. Kalau bagaimana kita membangun ide-ide yang besar tanpa didukung dari dana, kan tidak bisa. Keinginan kita besar, kemudian dukung kita juga dari finansial besar, pasti akan terwujud begitu. Pasti banyak yang perlu dibenahi di Bangli, gedung serbaguna belum dibangun, kemudian beberapa fakultas belum dibangun, sarana jangankan listrik, air pun masih berkut begitu. Karena itu pemasangan ventilasinya itu, instalasi itu sudah lama, maklum sudah berapa tahun. Semestinya kalau 10 tahun sudah diganti sebenarnya, baik listrik baik air itu perlu diganti sebenarnya instalasinya itu. Nah, itulah yang akan memerlukan dana yang cukup besar yang menjadi PR bagi kami selaku calon rektor. Kalau tercapai begitu besar sekali PR-nya begitu. Terkait dengan PR yang sudah Bapak jelaskan tadi, itu kan Bapak mengatakan sangat berat. Apakah Bapak yakin akan bisa mewujudkan fasilitas yang cukup memadai untuk kalangan mahasiswa maupun naungan seluruhnya yang berada di kampus kita, Bapak? Baik, kalau yakin dan tidak itu kan tergantung di anggaran pusat ya. Kalau tidak dianggarkan besar, itu pasti bertahap nanti, pasti bertahap. Bagaimana kita membangun yang untuk besar sekalian kita bangun tanpa memiliki sebuah anggaran yang besar dan mungkin, maka rencananya itu pasti
mana tahap unggul pertama, kedua, ketiga, pasti kami mengikuti tahap bertahap. Oleh karena itu namanya proyek besar, bangunan besar, kemudian membutuhkan waktu yang panjang dan membutuhkan dana yang besar. Maka itu akan kami plotkan mana yang pertama, kedua, dan ketiga, seterusnya begitu. Berarti diawali mulai tahap ke-0 dari bawah berarti nggih Pak nggih? Iya, siap dari nol, kemudian tingkatkan dalam periode tahun pertama apa yang kita garap, tahun pertama kedua, tahun ketiga, keempat apa yang kami garap. Seperti siapkan perencanaan yang matang begitu. Untuk tahapannya tersebut mungkin Bapak sudah bisa memberikan rencana apa saja tahap awal dan tahap selanjutnya? Tahap awal kami akan membangun sebuah gedung serbaguna. Gedung serbaguna itu adalah gedung fasilitas untuk wisuda mahasiswa. Jangan sampai setiap tahun kami memikirkan hotel mana yang dipakai. Dan kami mengambil keluaran pengantar wisuda. Kenapa saya tidak bisa mendampingi anak saya wisuda. Nah, dengan demikian kami berkomitmen lebih awal membangun gedung serbaguna yang besar yang dari Bangli. Dananya kami akan berkolaboratif dengan Pemda Bangli dan provinsi sebenarnya. Bagaimana provinsi bisa bersama-sama diajak untuk memikirkan membangun gedung yang besar serbaguna agar bisa bangun di Bangli. Setelah itu mampu bangun yang mewah, di situ wisuda, kemudian semua ditampung oleh pendamping masuk ke dalam. Pakar kami tidak lagi sanksi. Kemudian di luar kampus, siapa yang berkegiatan itu akan dikenakan uang kebersihan dari pihak masyarakat, dari Pemda, dari manapun datang ke kampus Bangli untuk melakukan kegiatan, gedung itu akan disewakan berupa kebersihan. Nah, sehingga dana masuk itu akan masuk ke dalam. Ada dana masuk situ, bangun yang mewah, siapa kegiatan akan dikenakan dana sekian persen misalnya, sesuai kebutuhan yang sebagai kegiatan dilakukan. Itu sebenarnya, jadi itu dikelola khusus oleh pengelola. Untuk pendapatan itu nanti setiap tahun berapa, pasti besar pendapatnya. Pemda kegiatan di situ, SMA perpisahan di situ, kemudian SMP perpisahan di situ, kemudian ibu kakak kegiatan di situ. Akhirnya setiap kegiatan ada dana masuk di situ begitu. Gitu ya. Terkait dengan dana yang sudah Bapak jelaskan tadi, kan kita di masa-masa kini sangat sulit untuk mencari dana untuk membangun sebuah gedung ataupun fasilitas apapun itu. Selain dana, apakah ada cara lain untuk mempercepat pembangunan tersebut, Pak? Selain dana dari pusat kita tunggu, memang itu merupakan diplot dari pusat, kita bisa mengadakan audiensi dengan gubernur provinsi, dengan bupati. Biasanya dengan pembangunan PUPR biasanya, dengan PU. Mudah-mudahan kemarin kan sudah Pak Rektor, sudah bagus, sepak terjang beliau bisa membangun sebuah asrama dari PUPR. Mudah-mudahan gedung nanti yang dibangun itu kami akan berkolaboratif dengan gubernur, dengan bupati, siapa sih yang bisa nanti mampu menyumbangkan gedung itu. Di samping kami menggunakan dana dari pusat. Itu. Kalau menggunakan dana pusat tidak mungkin akan sekali selesai, tidak mungkin. Maka dengan demikian, inilah pentingnya kita berkolaborasi. Kita akan audiensi dengan gubernur, kita audiensi dengan bupati di Bangli. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan jalan yang terbaik sehingga gedung bisa terwujud cepat. Begitu. Baik Pak, kita langsung saja lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk tadi sudah dijelaskan mengenai aspirasi di kalangan sivitas akademika terkait akademika, fasilitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya itu terdapat apa kelebihan dan kelemahan Bapak jika seandainya Bapak terpilih menjadi rektor di kampus Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Suguriwa ini, Bapak? Baik, kalau menjerat kelebihan kan tidak bisa saya bayangkan karena saya belum menjadi rektor. Tetapi angan-angan saya pasti, ya, dan seperti saya ingin mengajukan di bidang jenjang perguruan tinggi itu, di bidang pengajaran, bagaimana dosen-dosen mengajar dengan
menggunakan banyak sebuah sistem yang saya siapkan. Gitu. Artinya kinerja dosen itu akan direkam di situ. Dia mengatakan mengajar, kelihatan di situ. Tidak bisa dia bilang mengajar tapi tidak mengajar, tidak bisa. Karena itu sudah rekam jejak, dah ada di situ nanti. Di bidang penelitian, dosen-dosen itu tidak lagi meneliti di tingkat kampus saja. Bagaimana saya berikan kebebasan dosen itu melakukan penelitian bersaing di tingkat nasional. Di Dirjen Masindo, di daerah itu, kemudian di Litbang pusat itu harus bersaing. Jangan sekali dosen-dosen itu merebut penelitian di tingkat kampus. Luar juga sama, luar kita itu bisa meningkat ya, bisa jadi buku, bisa jadi jurnal. Dosen sebenarnya nanti tidak bisa diam. Kalau dosen itu diam, apalagi datap dengan IT, mana mungkin dia bisa mengembangkan diri dan mungkin mengembangkan sebuah ide. Masa dosen sampai tidak bisa membuat sebuah karya, kadang mungkin. Pasti semua pasti bisa. Saya yakin 4 tahun ke depan dosen-dosen yang sudah sekolah di luar negeri kembali ke kampus akan bawa gaung kampus yang lebih besar, terutama di bidang karya tulis. Kami yakin dosen muda sekarang ini, ya di bawah kami kan sudah tua, dosen-dosen kami yang muda itu akan mengembangkan kampus yang besar. Sekarang udah kuliah ke Jepang, tahun ini kuliah ke Australia, ke Kanada sudah ada. Nanti mereka kembali ke kampus, ke UAN, kampus ini akan besar, itu akan bergaung besar nanti, karena banyak dosen-dosen yang sudah kuliah di luar negeri. Jadi tahun nanti saya ketika menjadi rektor, dosen-dosen muda ini saya ada kasih kuliah di tempat. Paling tidak kuliahnya ke Jawa sesuai dengan bidang ilmunya, bahkan harus keluar negeri semua menjabat. Apalagi ada LPDP itu adalah perkeliaran sekarang, tinggal milih di mana begitu. Maka jangan khawatir, dosen muda saya ini yang betul-betul begitu jenius ya, yang kreatif, saya sekolahkan ke luar negeri nanti melalui dana LPDP. Begitu. Apakah dosen yang sudah pernah keluar atau yang keluar dari negara, apakah sudah menjamin untuk bisa mewujudkan suatu impian dari kampus, Bapak? Itu kan namanya impian, harapan. Mau tidak mau harus ya, karena dana yang diberikan oleh LPDP itu dana dari pusat, dari Menteri Keuangan. Maka tugasnya dia itu adalah mengembangkan kampus. Begitu sekolahkan ke luar negeri, S3 ke luar negeri, dan tidak mereka membawa kontribusi ke kampus. Pasti kalau dosen tidak mau mengembangkan kampusnya, ini kan lahan mereka, seumur hidup lahan di sini, istilahnya PJK-nya di sini. Maka dengan demikian, marilah bersama-sama mengembangkan kampus ini ke depan. Seperti apa kampus ini bisa terwujud nanti. Semua harus begitu. Itu namanya ide, cita-cita pasti itu. Begitu. Tadi saya dengar Bapak sudah menjelaskan terkait karya yang harus dimiliki oleh salah satu atau siapapun yang mengabdi di kampus. Mungkin dari Bapak sendiri, apakah sudah mempunyai karya dan apa saja karya yang Bapak miliki, Bapak? Karya secara akademik di bidang penelitian ya, itu beberapa penelitian saya sudah menjadi jurnal internasional dan Scopus. Buku-buku sudah banyak saya ciptakan ya, garap, yaitu itu dalam 15 judul buku. Karena guru besar itu kan wajib menulis buku ya, karya itu. Kemudian sebetulnya saya menjadi ketua tim pengembangan fakultas dan prodi. Prodi umum sudah dikembangkan, sekarang masih 3 prodi yang belum keluar rekomendasinya, masih di LLDT menunggu rekomendasi, yaitu prodi sains informasi, kemudian prodi kesehatan lingkungan, dan prodi bisnis. Itu memang si tim yang bekerja mengembangkan itu, tapi tugas kami dalam memantau. Kebetulan kami menjadi ketua tim pengembangan prodi dan fakultas. Keinginan kami fakultas ini berkembang menjadi 4 fakultas, 5 dengan pasca, berarti kita memiliki 5.
karena dari Kemendikbud, dari Direktur Kelembagaan tidak dikasih mengembangkan fakultas banyak. Yang penting prodinya banyak. Satu fakultas banyak prodi gitu. Iya Bapak. Sangat luar biasa sekali nih tanggapan dari salah satu kandidat calon rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ini. Namun selanjutnya apa yang harus membuat kami yakin kepada Bapak sebagai calon rektor jika terpilih nantinya, Pak? Jadi untuk meyakinkan daripada teman-teman masyarakat yang dari lingkungan kampus keluar, kami akan sesuai dengan visi kami menjadi rektor itu kan memimpin dengan integritas tinggi dan transparansi. Yang penting kami apa adanya, apa yang kami lakukan, kerjakan, kami akan transparan dengan bawahan maupun dengan mahasiswa. Ini loh keadaannya. Kami tidak bisa membangun gedung karena tentu dana. Gedung ini dibangun megah, dananya dari sini datangnya. Itu. Jadi yang penting sikap transparansi dengan bawah itu, kemudian sikap integritas tinggi, itu merupakan sebuah komitmen kami menjadi pimpinan begitu. Masalah bukti dan tidak terbukti nanti kan tergantung pada anggaran yang tersedia begitu. Baik Pak, jika sekarang ya Bapak terpilih menjadi rektor kita untuk periode 2024 hingga 2028, jika Bapak sudah terpilih menjadi rektor, apakah Bapak yakin akan menjalankan tugas Bapak sebagai rektor dengan sungguh-sungguh, Bapak? Kami sesungguhnya itu kan merupakan tanggung jawab pimpinan. Kalau pimpin tidak sungguh-sungguh melakukan tugasnya, apa yang terjadi? Nah, kemudian pimpinan harus betul menjalankan sebuah komitmen dengan sebuah manajemen yang talenta berantai, yaitu hubungan itu dengan bawahan, dengan antar pimpinan itu harus selaras hati, itu namanya sebuah integritas tinggi. Kemudian saling mengisi. Jadi kami lakukan dengan maksimal kepada kebawahan itu, kebawahan kami begitu. Apa yang kami lakukan itu adalah pasti awalnya berdasarkan sebuah hasil sidang dulu. Jadi diputuskan apa yang akan lakukan rencanakan, pasti bawah saya harus tahu begitu. Itu pun sebaliknya, tadi kan saya sudah pertanyakan nih, jika Bapak terpilih dan sekarang sebaliknya, jika seandainya Bapak tidak terpilih menjadi rektor di kampus kita, di kampus Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, bagaimana tanggapan Bapak atau bagaimana perasaan Bapak, dan apakah Bapak tetap mendukung calon rektor yang lainnya, Bapak? Baik, jadi yang kata saya tidak terpilih menjadi rektor, saya biasa-biasa aja begitu. Biasa saja, tetapi tanggung jawab kami selaku ASN di kampus di Kementerian Agama tetap mendukung siapapun naik, siapapun jadi pejabat, kami tetap melakukan hal yang sama. Tidak ada perasaan kecewa, kemudian kita tidak bekerja, tidak. Karena kami menyadari di sini DWN merupakan sumber kehidupan keluarga kami. Kalau kami sampai mengkhianati sumber kehidupan kami, itu akan kami durhaka ya. Dengan terpilih tidak terpilih, kami siap bekerja, membantu lembaga, mengembangkan lembaga, memberikan saran inspirasi terbaik untuk lembaga begitu. Tetap ya. Berarti perasaan dan tanggapan Bapak Prof. Nyoman Sueco ini sangat luar biasa sekali nih Bapak. Mungkin ada kata-kata terakhir sebelum kita menuju closing wawancara pada hari ini untuk semua rekan-rekan atau naungan yang berada di kampus kita ini. Baik, terima kasih kepada adik-adik, mahasiswa, rekan-rekan, sahabat. Kemudian kami ucap terima kasih karena kami sudah dipercayai oleh rekan-rekan untuk memberikan tanggapan. Mudah-mudahan apa yang menjadi idaman bagi kita semua bisa terwujud, bisa terlaksana. Astagfirullah, mudah-mudahan kita sehat semua. Saya ucapkan terima kasih banyak.
kepada saudara-saudara yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih. Bapak, kami juga mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk meluangkan waktu pada wawancara hari ini. Baiklah semuanya, informasi tadi sekaligus menutup penjumpaan kita pada hari ini. Saya Andani pamit undur diri.